Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Selamat datang di kelas Happy hari kedua, hari terakhir, by the way, yang mana tema atau topik kali ini adalah dasar-dasar sastra. Mmm, Sedikit mau menjelaskan aja, mungkin aku harap sih nggak ada yang salah sangka ya. Aku bikin kelasnya di sini dasar-dasar sastra, bukan dasar-dasar kritik sastra. Kenapa? Karena untuk, dasar-dasar kritik sastra itu, aku sendiri aku punya materinya, cuman menyampaikan untuk, publik itu agak susah karena pengantarnya sebenarnya sebelum dasar-dasar kritik sastra itu ada beberapa hal dulu. Nah, aku ingin menyampaikan yang beberapa hal sebelumnya ini, salah satunya adalah ini, dasar-dasar sastra dulu gitu. Jadi sebelum kita mempelajari kritiknya, kita belajar dasar-dasar sastranya dulu gitu ya. Kayak definisi sastra dan lain-lain, nanti akan dijelasin berikutnya. Nah, semoga nanti akan ada kesempatan lagi, dan waktu lagi aku bisa membuat kelas, mmm, dasar-dasar kritik sastra gitu abis ini, di kelas Happy berikutnya. Nggak tahu kapan sih, tapi pokoknya mudah-mudahan aja ada. Oke, sembari kita mulai slide-slide 1, 2, 3, teman-teman yang hadir ada 13 orang, absen dulu dong, dari mana aja nih kotanya? Kemarin sih waktu daftar ada beberapa mahasiswa, ada anak, yang udah kerja juga, terus tidak hanya dari Jawa, kayak kemarin tuh ada yang dari Papua, dari Sulawesi. Sekarang mungkin teman-teman bisa di absen di chat dari mana aja, sembari aku bacain. Oke, sembari teman-teman juga ngabsen, asal kota, ini next slide berikutnya, kita bakalan mempelajari, 6 hal ini. Jadi kita bakal membahas 6 hal ini di kelas kali ini. Yang pertama itu definisi sastra atau apa itu sastra. Kedua, genre sastra dan genre fiksi. Nah, jadi ada 2 hal nih. Genre itu ada genre sastra dan genre fiksi. Yang ketiga, elemen-elemen fiksi. Yang keempat, batasan fiksi dan non-fiksi itu di mana. Ini kita sedikit overview aja. Terus yang kelima itu baru kita sedikit masuk ke apa sih yang dimaksud dengan kritik atau analisis atau apresiasi sastra. Itu 3 hal itu sebenarnya sama, kritik, analisis, dan apresiasi sastra itu kata yang biasa digunakan interchangeable, bisa merujuk pada hal yang sama gitu. Dan yang terakhir adalah sedikit membahas tentang pembagian teori kritik sastra yang paling populer gitu, atau yang paling banyak dipakai. Nah nih aku bacain absenan teman-teman. Dari Bandung, Jambi, Cirebon, Jatim, Sukabumi, Bekasi, Bali. Wah, oke. Oke. Sejauh ini berarti Jawa dan Sumatera berarti ya. Terima kasih teman-teman sudah mengabarkan asal kotanya. Nah, jadi kita sekarang masuk dulu ke definisi sastra. Apa itu sastra? Sebelumnya ada quote dari Bang Heru Joni Putra, ini keren banget quote-nya. Dia penulis yang tahun 2020 kalau nggak salah, kumpulan puisinya yang berjudul Badrul Mustafa itu dianugerahi oleh Kompas sebagai puisi terbaik tahun itu kalau nggak salah, buku kumpulan puisi gitu. Berharap untuk mendapatkan jawaban yang pasti atas pertanyaan apa itu sastra, sama aja berharap sastra itu sendiri untuk selesai. Kenapa begitu? Nah, nanti teman-teman bakalan paham nih, kenapa kok Bang Heru bilang seperti ini. Jadi, untuk mendefinisikan sastra dari dulu sampai sekarang tuh biasanya orang nggak pernah benar-benar sepakat untuk satu definisi. Kalau teman-teman ingat dulu waktu belajar bahasa Indonesia di SMP atau SMA, kan ada tuh biasanya tuh segmen pelajaran sastranya gitu di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pasti gurunya menjelaskan sastra menurut tokoh A, sastra menurut tokoh B, sastra menurut tokoh C. Mereka masing-masing punya pendapatnya dan semuanya benar dan tidak ada yang uh, lebih benar dari yang lainnya gitu. Nah, secara umum ada 3 konsepsi sastra itu, ada 3 definisi yang biasa dipegang gitu oleh orang-orang yang bergerak di bidang sastra. Yang pertama, sastra itu adalah satu hal yang menyampaikan sesuatu gitu. Jadi satu hal atau satu tulisan bisa disebut sastra kalau dia menyampaikan sesuatu. Sesuatunya apa? Ini juga agak susah didefinisikan karena abstrak. Nah, biasanya sesuatunya itu muatan moral tertentu gitu. Jadi orang yang menganut definisi ini biasanya menganggap bahwa
Yang tulisan yang disebut sastra adalah yang memuat nilai-nilai tertentu saja atau moral-moral tertentu atau yang berbobot tanda kutip. Gitu loh. Ada juga yang memegang definisi yang kedua, yang mana sastra itu mengedepankan form. Jadi apapun isinya, memuat sesuatu atau tidak, memuat nilai moral yang tertentu atau tidak, tapi kalau formnya menarik, bagus, dan estetis, itu adalah sastra. Gitu. Jadi yang pertama bahas kontennya, isinya, yang kedua lebih fokus pada formnya. Yang ketiga, ini balance antara kedua hal tersebut, di mana orang-orang yang berpemahaman ketiga ini beranggapan bahwa sastra itu ya keseimbangan atau terjadinya interaksi antara form dan konten, bentuk dan isi gitu, dan nggak bisa dilepaskan salah satunya. Nah, aku pribadi memegang pada yang ketiga ini. Sastra itu adalah form dan konten. Kita nggak bisa saling melepaskan salah satunya, nggak bisa meniadakan interaksi di antara kedua hal tersebut, gitu ya. Nah, jadi kalau aku pribadi menganggap atau mendefinisikan sastra adalah ini, produk bahasa. Jadi sastra itu seperti produk bahasa lainnya ya, kayak jurnal ilmiah, terus koran, terus iklan baris di koran itu juga produk bahasa. Nah, sastra itu ditulis secara imajinatif. Jadi sifatnya rekaan gitu ya. Buatan orang, imajinasi, tidak nyata gitu. Dan yang ketiga adalah memiliki sekumpulan perangkat-perangkat bahasanya tersendiri. Atau disebut juga biasanya disebut dengan piranti sastra atau literary devices. Nah, jadi sastra itu kalau menurutku bisa didefinisikan menjadi tiga ciri-ciri atau tiga hal gitu yang menjadi unsur sastra. Dia adalah produk bahasa, dia sifatnya rekaan atau imajinatif, dan ketiga dia memiliki dan memanfaatkan piranti sastra atau literary device. Literary device itu apa sih? Atau piranti sastra itu apa sih? Contohnya majas, arketip, ton, stereotip, simbolisme, dan masih banyak lagi. Ini kalau teman-teman cari di Google, gampang banget kok. Cari aja piranti sastra atau piranti bahasa atau literary device, itu teman-teman akan menemukan banyak banget piranti bahasa atau piranti sastra yang bisa teman-teman pelajari. Tapi yang paling umum digunakan adalah yang berikut ini, majas, ton, arketip, stereotip, simbolisme gitu. Majas ini juga kan kalau teman-teman ingat pelajaran bahasa Indonesia dulu terbagi banyak juga kan, ada simile, ada metafor, ada hiperbol, dan lain-lain. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh penulis menjadi yang menjadikan tulisan tersebut sastra. Untuk sedikit perbandingan, karena aku tadi sempat mention iklan baris di koran, kalau teman-teman seumuranku mungkin masih sering berlangganan koran, orang tuanya berlangganan koran. Sekarang sih kita bacanya banyak kan digital ya. Kalau teman-teman sampai sekarang masih berlangganan koran, coba cek di koran tersebut biasanya bagian tengah-tengah ada tuh kolom setengah isinya iklan-iklan baris. Entah itu perusahaan mencari pekerja, pekerja mencari kerjaan, iklan sedot WC, iklan apapun itu biasanya di situ. Iklan baris. Itu juga produk bahasa. Apakah dia sastra? Nah, lihat dulu dia imajinatif nggak? Tentu aja bukan. Karena yang namanya iklan, kalau di iklan baris itu nggak mungkin sifatnya rekaan. Yang kedua, apakah dia menggunakan piranti bahasa atau piranti sastra seperti majas, stereotip, kan nggak mungkin juga gitu. Nah, berarti iklan baris tidak produk sastra. Dia produk bahasa tapi bukan sastra. Berikutnya misalnya iklan Pepsodent di TV, itu kan ada narasinya, ada teksnya. Apakah teks iklan Pepsodent itu termasuk sastra? Nah, dia produk bahasa, iya. Imajinatif bisa jadi, karena iklan kalau di TV teksnya biasanya imajinatif, ada rekaannya. Tapi apakah dia menggunakan piranti sastra? Aku ragu. Agak jarang biasanya iklan yang menggunakan piranti sastra atau literary device yang dengan optimal gitu. Nah, untuk contoh ketiga juga aku mau kasih misalnya reportase di reportase di media gitu, media digital atau media cetak. Sebuah reportase bisa menggunakan piranti sastra, tapi tidak mungkin imajinatif. Jadi reportase
bisa menggunakan piranti sastra kayak majas atau metafora, bisa banget, boleh banget. Menggunakan simbolisme juga boleh banget, tapi tidak mungkin imajinatif karena sifatnya kan berita, reportase kan, tidak mungkin sifatnya rekaan. Nah, jadi itu sedikit yang membedakan. Dari sini sampai sini kita bisa lihat nih, produk bahasa itu banyak, tapi tidak semuanya sastra. Yang menggunakan piranti sastra atau piranti literary device itu juga tidak hanya khusus pada sastra aja. Contohnya kayak reportase atau iklan itu juga bisa menggunakan piranti sastra. Bukan iklan. Apa namanya? Reportase tadi itu juga bisa ditulis dengan indah menggunakan piranti sastra, tapi tidak mungkin imajinatif gitu. Sampai sini mungkin bisa jelas ya. Kalau misalnya sampai sini ada pertanyaan, boleh ditaruh di chat dulu. Kalau takut kelupaan atau dicatat dulu gitu. Semoga penjelasanku cukup jelas. Oke, kita masuk ke next. Apa aja ciri-ciri sastra atau apa aja yang menjadi penanda sesuatu itu sastra gitu. Ada 4 di sini. Sebenarnya ada banyak sih, tapi 4 ini yang ya paling kentara lah. Yang pertama banyak suara atau polifonik. Jadi sastra itu bersifat polifonik atau banyak suara. Ini maksudnya adalah sastra bisa mengcover sebuah kejadian dari berbagai sudut pandang atau berbagai suara atau berbagai perspektif. Misalnya gini, kalau ada sebuah kejadian kebakaran gedung Kejaksaan Agung kayak di Jakarta beberapa waktu lalu, ada kejadian itu. Reportase atau berita hanya bisa mengcover berita gitu ya, bahwa ada kejadian gedung Kejaksaan Agung terbakar, yang mana pelakunya tidak diketahui, tapi diketahui waktunya dan diketahui kira-kira penyebabnya, misalnya puntung rokok yang dibuang sembarangan gitu ya. Nah, diangkat ke sastra, hal ini bisa diceritakan melalui sudut pandang yang berbeda. Misal dari sudut pandang si Api yang menjadi karakter di situ atau menjadi tokoh di situ, atau dari sudut pandang kucing yang kebetulan ada di lokasi dan kemudian menjadi saksi dari kejadian tersebut, kejadian pembakaran atau terbakarnya gedung tersebut. Nah, di berita tidak mungkin dong kita mewawancarai api atau kucing atau mungkin hewan yang ada di situ. Tapi hal itu bisa menjadi sudut pandang di karya fiksi, karya sastra. Karena kenapa? Karena sifatnya rekaan, gitu. Itu kenapa sastra menjadi sifatnya banyak suara atau polifonik, gitu ya. Nah, yang kedua, selain banyak suara, sastra juga bersifat banyak tafsir atau multitafsir atau ambigu sifatnya. Kenapa? Karena sastra itu tidak bisa dimaknai secara saklek sebagai satu makna gitu. Satu buku atau satu karya sastra itu nggak bisa kita maknai sebagai satu makna aja. Karena karya sastra ya sifat dasarnya seperti itu, bisa dimaknai seluas mungkin dengan berbagai tafsir gitu. Menurutku memaknai sebuah cerita sastra atau sebuah karya fiksi menjadi satu makna tertentu, misal Kancil yang mencuri ketimun itu adalah pengajaran anak-anak untuk bersikap cerdik gitu ya. Nah itu nggak bisa satu makna begitu aja tuh. Kita bisa juga memaknai cerita tentang maling-maling yang tentu saja mudah lolos di Indonesia ini misalnya tanpa penghakiman, terus orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak punya power tentu tidak bisa mencari kekuatan keadilan di situ dalam cerita si Kancil. Ada banyak makna yang bisa kita cari dan tidak boleh terjebak pada satu pemaknaan aja. Maka kalau kita bicara sebuah karya sastra itu kita nggak bisa 100% mempercayai siapapun yang menafsirkan karya tersebut. Entah itu pembicara dalam bedah buku, entah itu guru, dosen, bahkan pun penulisnya sendiri. Misal, di Anugerah bikin pemaknaan terhadap salah satu cerpen di kumpulan cerpen Bakat Menggonggong. Kita nggak bisa tuh 100% setuju aja sama pemaknaannya di Anugerah. Misalnya, kalau kita punya pemaknaan yang berbeda, boleh aja. Enggak, Bang, kalau menurut saya pemaknaannya seperti ini.
Bahkan penulis pun bisa kita bantah untuk menafsirkan karyanya sendiri, tulisannya sendiri. Itu menariknya sastra. Nah, yang ketiga, karena sifatnya multitafsir atau ambigu dan sifatnya juga bisa mengangkat banyak suara, maka sastra berkemungkinan untuk bertentangan atau berkonflik dengan kebenaran. Aku tulis di sini kebenaran pakai tanda kutip karena kebenaran apa nih? Kebenaran mutlak atau kebenaran subjektif. Nah, kan itu juga kita beda-beda ya. Makanya ketika karya sastra mengangkat isu apa ya yang agak sensitif, isu rasisme gitu misalnya. Kayak di sastra Amerika banyak tuh ngangkat isu rasisme. Bercerita tentang orang kulit hitam yang tertindas. Tapi tokohnya adalah orang kulit putih nih. Si tokoh utamanya orang kulit putih yang menindas. Apakah dengan begitu si penulis endorse atau mendukung rasisme, tindak diskriminasi dari orang kulit putih ke orang kulit hitam? Belum tentu. Belum tentu itu kebenaran yang dibawa dalam karya tersebut. Kita harus baca sampai selesai dulu, baru kita tafsirkan. Oh, ternyata ini ada pelajarannya nih. Atau misalnya, oh ternyata orang kulit putihnya di sini justru mendapat keburukan atau mendapat ganjaran karena melakukan hal buruk tersebut, contohnya. Jadi, itu kenapa sastra akan berkonflik atau bertuburkan dengan kebenaran. Gitu. Karena sifatnya multitafsir. Nah, yang keempat adalah strategi bahasa. Jadi, sastra itu adalah strategi berbahasa. Buku atau fiksi itu cara penulis untuk berbahasa atau cara penulis untuk menyampaikan sesuatu. Bahasa itu kan alat untuk komunikasi. Nah, sastra itu juga bagian dari bahasa. Artinya sastra adalah alat. Penulis menggunakan tulisannya atau menggunakan karya sastra yang dia bikin untuk berkomunikasi atau menyampaikan satu pesan atau sesuatu hal. Apa pesannya? Apa halnya? Yang nggak tahu, kita sendiri yang mengartikan, menafsirkan. Itu tadi kita kenapa sastra bisa multitafsir gitu ya. Karena kita sebelum membaca sebuah karya pasti punya prior knowledge atau pengetahuan atau info-info atau pengalaman yang sudah kita miliki. Dan itu pasti beda-beda dan beragam setiap orang. Itu akan mempengaruhi pemaknaan kita terhadap sebuah karya. Nah, jadi produk sastra atau tulisan fiksi itu nggak bisa sekedar dilihat hanya sebagai karya fiksi aja atau sebuah hiburan belaka. Ya bisa sih, nggak apa-apa juga kalau mau dibaca seperti itu. Tapi harus disadari bahwa meskipun sastra yang kita baca itu menghibur atau tujuan utamanya untuk hiburan, dia pasti memuat sesuatu. Minimal pesan tersembunyi dari si penulis. Gitu. Oke, nah berikutnya kita masuk ke genre dalam sastra. Sebelumnya aku agak kelewat nih. Kita selama kelas ini membahas sastra itu sastra dalam artian fiksi ya. Jadi sastra itu kalau di kamus atau di KBBI atau kalau nggak salah di Merriam-Webster, di kamus Merriam-Webster itu juga pengertian sastra itu umum banget, yaitu hanya produk tulisan aja gitu, yang ditulis oleh penulis. Sehingga karya non-fiksi pun sebenarnya didefinisikan sebagai sastra. Karena dalam bahasa Sanskerta, sastra itu adalah artinya tulisan atau teks. Nah, tapi pengertian atau yang kita pegang saat ini dan juga biasanya untuk persepsi umum gitu ya, di Indonesia sastra itu sekarang udah mengerucut pada karya fiksi aja. Jadi non fiksi itu lepas dari bahasan kita di kelas kali ini. Kayak gitu ya. Tadi sempat kelewat di awal. Nah, secara umum genre itu diartikan sebagai pembagian atau kriteria gitu. Pembagian berdasarkan kriteria tertentu gitu. Jadi kalau kriterianya A berarti pembagiannya bla 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 ini nih. Kalau kriterianya B, pembagiannya seperti ini. Nah, untuk kita membahas sastra itu bisa dibagi ada dua jenis genre nih. Yang pertama genre sastra ini dibagi berdasarkan kriteria form atau bentuk dari karya tersebut. Ada 4 karya sastra. Yang pertama drama atau teater, yang kedua prosa, yang ketiga puisi, yang keempat lisan. Yang paling populer di Indonesia itu adalah prosa dan puisi. Drama atau teater agak kurang populer, tapi masih bisa ditemukan naskahnya di toko buku. Tapi yang sastra lisan ini nih agak susah banget
kita dapatkan di toko buku naskahnya. Biasanya kita hanya bisa melihat atau menyaksikan sastra lisan di kampung-kampung yang masih melakukan tradisi ini. Contohnya kalau aku di Padang, di kampungku di Sumatera Barat, itu punya sastra lisan namanya rabab. Jadi rabab itu ada musik kayak seperti biola gitu, alat musik gesek, dan perempuan yang mendendangkan sebuah cerita. Di daerah lain, di Jawa juga ada, di Sulawesi ada, tentu semua daerah di Indonesia dan di dunia punya sastra lisan karena tercatat sastra lisan ini sastra yang jenis sastra tertua di dunia gitu sebelum adanya sastra tulis seperti naskah drama, prosa dan puisi. Contohnya legenda mitologi Nordik itu kayak Thor, Odin dan Loki itu diceritakan secara turun-temurun melalui lisan dulu gitu. Itu kenapa ceritanya bisa berbeda-beda. Kita bakalan banyak atau menemukan berbagai versi dari cerita tersebut. Karena dia diturun-temurunkan melalui lisan. Dari seorang shaman di suku tersebut. Shaman itu apa ya kalau di kita? Orang yang dia nggak kepala suku, tapi kayak tangan kanannya kepala suku gitu, yang punya expertise di bagian magis. Biasanya mereka menceritakan hal-hal tersebut, legenda-legenda tersebut secara turun-temurun. Nanti shaman berikutnya dari generasi berikutnya menceritakan lagi ke generasi berikutnya. Terus seperti itu sampai kemudian kita masyarakat modern menemukan namanya alat tulis atau alat cetak, baru diceritakan dalam bentuk tertulis. Tapi sayangnya sastra lisan sampai sekarang udah agak susah ditemukan kecuali di ya itu kayak aku bilang tadi di daerah-daerah yang masih mempraktikkan tradisi tersebut. Nah, kemudian kalau genre ini dibagi menggunakan kriteria kontennya atau isinya, kalau tadi kan formnya tuh cara bentuk tulisannya. Dia punya kalau yang tadi ini masing-masing punya punya ciri khasnya. Kalau drama atau naskah teater, teman-teman akan melihat tulisannya itu berbentuk dialog kayak mungkin teman-teman udah familiar sih, misalnya Haris titik dua, terus kata-kata yang akan dia ucapkan, terus kemudian Fulan titik dua, kata-kata yang akan dia ucapkan untuk membalas ucapannya si Haris. Pokoknya kayak gitu, sifatnya dialog atau naskah gitu ya. Naskah film juga berangkat dari situ sekarang ini. Dari teater bentuknya seperti itu. Ada situasional, biasanya ditulis dalam cetak miring, misalnya settingnya, kejadian ini terjadi di depan sekolah, gitu, atau di parkiran kantor gitu misalnya. Itu cetak miring karena itu konteks kejadian, terus kemudian ada dialognya, bersifat satu orang satu dialog, satu orang satu dialog. Dia, gitu ya. Kalau prosa, itu sifatnya narasi dalam bentuk paragraf. Jadi ditulis dalam bentuk paragraf. Walaupun punya direct quote, tapi tidak ditulis namanya, misalnya si tokohnya adalah Abdul titik dua. Kita harus pergi ke sana sekarang gitu. Nggak begitu kalau di dalam prosa. Nah, yang termasuk prosa itu ada novel, ada cerpen, ada novela. Ada cerpen, novela, novel gitu ya. Nah, itu termasuk prosa. Tulisan panjang dengan format paragraf. Kalau puisi, tulisannya biasanya dalam bentuk bait yang tersusun gitu ya, bait ke bawah gitu. Dan sastra lisan, kalau sekarang sih, kalau dalam pencatatan sastra lisan beragam, ada yang berupa dialog kayak naskah teater, ada juga yang berupa sastra puisi gitu, mirip puisi sastra lisan. Tapi kalau sastra lisan biasanya formatnya itu lebih ke emang lisannya, gimana penuturannya, bukan pada si pencatatan teksnya gitu. Oke, kalau genre fiksi ini dibagi atau menggunakan kriteria isi atau kontennya. Nah, ini genre fiksi ini bisa kita lihat ada pada drama, prosa. Kalau puisi agak susah, agak jarang biasanya dibagi berdasarkan genre berikut ini. Tapi ada. Genre fiksi, contohnya yang paling sering kita temui adalah misteri, thriller, fantasi, romance atau romansa, sejarah atau historical fiction, fiksi science atau science fiction, atau sci-fi disingkatnya, biasa juga ditemui, dan kemudian fiksi realistis atau realistic fiction.
Ada banyak lagi pembagian genre, tapi berikut ini yang aku sebutkan tadi adalah yang paling populer atau yang paling sering ditemui di buku-buku yang kita baca. Apakah sampai sekarang pembagiannya begitu aja? Dari dulu? Enggak. Dari dulu pembagiannya itu lebih sedikit dari ini, dan sekarang itu kita bisa menemukan genre yang bahkan saling mengkombinasi gitu. Contohnya fantasy romance, contohnya juga ada misteri ini kemudian terbagi lagi, ada misteri, aku kurang paham sih pembagiannya gimana, pokoknya ada banyak sub-sub genre yang bisa kita temui. Thriller juga ada banyak banget, ada crime thriller, ada corporate thriller, ada psychological thriller contohnya. Pokoknya banyak banget pembagian sekarang ini. Tapi pada umumnya pembagian secara payung besarnya tuh yang ini, yang ada di layar. Sebenarnya begitupun pada genre sastra, mereka juga bisa dan udah pernah saling berkombinasi gitu. Kayak contohnya dalam apa ya, kemarin buku yang diterbitkan penerbit Republika kalau nggak salah, dia itu berupa fiksi, berupa prosa berbait. Jadi dia itu prosa, ada ceritanya, tapi ditulis dalam bentuk bait, seperti puisi gitu. Jadi mirip-mirip kayak puisi epik. Dia punya tokoh, dia punya setting, dia punya konflik, dia punya ending dari cerita tersebut. Tapi dia itu semi paragraf juga, jadi semi paragraf tapi juga semi bait. Gimana tuh? Agak bingung juga tuh pembagiannya. Tapi dia berkombinasi di situ untuk membuat atau membentuk genre baru, genre kontemporer lah sebut aja gitu. Dalam sebuah naskah teater atau naskah drama juga berkemungkinan untuk menyelipkan puisi di situ atau bait di situ. Yang sering melakukan ini adalah Shakespeare. Dia menyertakan soneta-soneta di dalam naskah-naskah dramanya. Tuh. Jadi genre ini nggak kaku pembagiannya. Dia bisa saling bergabung, bisa saling mempengaruhi, bisa berkombinasi membentuk satu genre baru. Gitu. Oke, berikutnya elemen fiksi. Elemen fiksi ini adalah apa-apa aja yang menyusun sebuah cerita fiksi. Gitu. Nah, yang pertama ada seorang pengarang atau author atau penulis, tentu aja. Kalau cerita fiksi atau rekaan, tentu ada yang mereka. Kalau sebuah ciptaan, tentu ada penciptanya, gitu kan? Jadi si pengarang ini adalah termasuk unsur dari karya fiksi. Karena kalau nggak ada penulis atau nggak ada yang menciptakan atau nggak ada yang merekakan, karya tersebut jadinya bukan bukan fiksi, ya bisa jadi berita. Kayak kejadian tadi tuh misalnya, kebakaran sebuah gedung gitu. Itu kan nggak ada pengarangnya, kan itu kejadian nyata, tidak dikarang oleh seseorang gitu. Jadi adanya seorang pengarang itu menjadi satu elemen fiksi. Tapi apakah karya-karya anonimus gitu misalnya itu termasuk tidak termasuk fiksi karena nggak ada penulisnya? Nggak juga, itu termasuk fiksi. Anonimus itulah penulisnya, cuman belum diketahui aja siapa orangnya, gitu kan? Elemen berikutnya adalah karakter atau tokoh-tokoh karena bisa mungkin banyak dalam sebuah fiksi yang direka atau dicipta oleh si penulis, di mana tokoh-tokoh itulah yang menggerakkan cerita tersebut, yang saling berinteraksi, yang saling berkonflik. By the way, ada yang bilang suaraku putus-putus, tapi kata Rio sih lancar. Gimana teman-teman yang lain, apakah suaraku lancar atau memang putus-putus? Lancar, oke. Lancar. Oke, thank you. Mungkin Marwah berarti koneksinya kali ya, mungkin bisa pindah tempat dulu kayak ke depan rumah gitu supaya dapat koneksinya lebih lancar. Mudah-mudahan lebih jelas habis ini. Oke, lanjut ya. Yang ketiga elemennya adalah characterization atau penokohan. Tadi itu ada tokoh, sekarang penokohan, characterization. Jadi dua hal itu berbeda tapi saling terhubung. Karakter adalah tokohnya, si orangnya.
atau bisa hewan juga sih, si hewannya gitu ya. Penokohan itu sifatnya, gimana penulis menempelkan sifat tertentu atau ciri-ciri tertentu ke tokoh tersebut. Nah, ini sangat berpengaruh juga sebagai sebuah elemen fiksi. Karena kalaupun misalnya tokohnya beragam, tapi tidak dibuat menjadi orang yang berbeda-beda, atau sifatnya beda-beda, atau menjadi orang yang punya ciri-ciri yang berbeda, percuma tokohnya ada banyak gitu. Misal, dalam sebuah karya cerita atau sebuah novel, ada 5 tokoh utama. Tapi 5 tokoh utama ini sifatnya sama aja semuanya, nggak ada perbedaan. Jadi interaksi yang terjadi itu tidak akan menyenangkan gitu. Itu kenapa penokohan, bagaimana penulis memberikan karakter-karakter fiksinya itu sifat yang beragam, itu akan berpengaruh pada cerita. Itu juga akan berpengaruh pada bagaimana mereka nanti saling berinteraksi, gitu kan. Tentu aja orang dengan sifat tertentu dan emosi tertentu yang berbeda masing-masingnya, ketika berinteraksi akan menimbulkan sebuah cerita. Kalau monoton, kalau orangnya sama, ketika berinteraksi akan mungkin tidak akan membuat sebuah cerita yang menarik gitu, nggak jadi karya gitu. Unsur berikutnya atau elemen berikutnya adalah setting atau latar yang menjadi latar belakang, menjadi latar belakang dari cerita tersebut. Nah, setting ini bisa berupa waktu dan tempat dan juga emosi. Yang biasanya kita selalu pahami adalah setting waktu dan setting tempat. Apakah itu setting masa lalu, masa depan gitu misalnya, atau masa sekarang. Kalau tempat di manakah gitu, di padang pasir, di dalam rumah, di sekolah gitu misalnya. Nah, emosi itu juga termasuk latar, tapi biasanya digunakan dalam naskah teater. Jadi gini, dalam naskah teater biasanya selain menceritakan tadi ya, yang dicetak miring, biasanya selain menceritakan kejadian ini terjadi dalam sekolah gitu, itu juga setelah itu akan diceritakan latar emosinya. Emosi yang terjadi di sini adalah emosi gelap dan depresif gitu misalnya. Dikasih tahu di situ tuh sebagai sebuah guidance bagi nanti para aktor untuk mengkondisikan diri acting dengan emosi tersebut. Nah, kalau di karya fiksi agak biasanya tidak ditemukan tuh pendikteian emosi tersebut, tapi kita bisa menemukan ada latar emosi dalam karya fiksi. Misalnya sebuah cerita kita bisa menilai, oh di bagian 3 paragraf ini latar emosinya agak riang nih, agak ceria sekali nih. Gitu. Ternyata di paragraf keempat kok latar emosinya berubah. Itu bisa kita tracing atau kita lihat ketika membaca. Elemen berikutnya adalah plot. Plot ini dalam bahasa Indonesia tuh biasanya disebutnya alur, tapi kadang orang dalam bahasa Indonesia nyebut alur beda lagi. Tapi makanya aku nyebutnya di sini plot aja. Plot itu adalah penanda konflik. Jadi sebuah cerita itu pasti punya konflik ya. Makanya diceritain kan gitu. Kalau nggak ada konflik, ya ngapain diceritain kan nggak menarik. Misalnya ibu pagi-pagi pergi ke pasar bersama bapak, belanja sayur, terus udah selesai di situ. Ya, terus apa gitu? Ibu-ibu sama bapak-bapak pergi ke pasar beli sayur ya nggak apa-apa gitu. Nah, akan menjadi konflik ketika tapi di tengah jalan menuju pasar dia berhadapan dengan anjing yang terkenal galak milik paman kumis. Gimana tuh cara si bapak dan ibu tadi mau ke pasar? Apakah diterobos aja ngadepin si anjing atau nyari jalan muter? Itu menjadi sebuah cerita. Itu menjadi sebuah cerita fiksi yang menarik untuk dibaca atau disimak. Jadi plot ini penanda konflik. Nah, tadi tuh ibu-ibu dan suaminya mau pergi ke pasar. Itu kan premis awal, introduction biasanya tuh. Ibu-ibu ini siapa, bapaknya siapa, terus mereka gimana interaksinya di rumah, terus tiba-tiba, "Pak, pergi ke pasar ya, Pak." Gitu kan kata si ibunya. Itu adalah pembuka cerita, introduction. Nah, titik berikutnya ada beberapa racing action. Kemudian konfliknya ketemu si anjing galak di tengah jalan. Itu puncak konfliknya. Nanti kemudian gimana cara dia menyelesaikan konflik tersebut. Resolusinya misalnya mencari jalan yang muter. Nah, nanti
kalau teman-teman agak familiar dulu pernah belajar di bahasa Indonesia, itu tuh akan menjadi sebuah grafik. Grafik meningkat gitu ya, di mana puncak grafiknya itu adalah klimaks konflik. Nah, itu plot. Itu adalah plot sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana konflik tersebut terjadi dan bagaimana konflik tersebut diselesaikan. Terus kemudian elemen fiksi berikutnya adalah tema atau tema-tema, bisa jadi banyak. Tema ini adalah ide atau insight utama dari cerita tersebut. Tidak serta-merta harus yang diinginkan oleh si penulis gitu. Bisa jadi si penulis memberikan tema A, tapi kita mengangkatnya ternyata ada tema B dan C gitu. Biasanya tema ini disusun kalau kita sedang membuat ini ya, analisis ringan karya sastra. Tema itu biasanya ditulis dalam satu kalimat utuh. Misal gini, buku ini bertemakan seorang penulis yang stuck di cerita buatannya lalu mencoba bunuh diri gitu misalnya. Itu kan satu kalimat tuh. Nah, itu tema cerita. Jadi tema itu tidak dalam bentuk satu kata atau satu frasa. Biasanya misalnya gini, buku A bertemakan kegagalan hidup gitu, atau kegagalan sekolah. Nggak gitu tuh kalau kita nyebut tema. Dia harus dalam bentuk satu kalimat utuh. Nah, satu cerita bisa punya lebih dari satu tema. Itu tergantung lagi-lagi bagaimana kita melihat cerita tersebut, menafsirkan cerita tersebut. Nah, elemen fiksi yang berikutnya adalah point of view atau sudut pandang. Ini adalah sumber dari narasi cerita tersebut yang kita baca. Point of view yang sering banget kita lihat itu ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tapi nanti kemudian pembagiannya ada banyak lagi nih. Orang pertama itu ada pembagiannya, orang kedua ada pembagiannya, orang ketiga seperti yang biasa kita pelajari dulu ada pembagiannya orang ketiga serba tahu atau orang ketiga tidak tahu. Jadi dia orang ketiga yang menceritakan tapi dia juga nggak mengetahui berbagai hal gitu. Ada 3 sudut pandang yang biasa digunakan, dan yang paling umum adalah orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang kedua sering digunakan juga oleh penulis di Indonesia belakangan ini, tapi nggak banyak. Oke, next adalah di mana sih batasan antara fiksi dan non-fiksi? Kalau kita biasanya membaca fiksi sejarah atau historical fiction, atau novel biografis, itu masuknya ke fiksi atau non-fiksi sih. Tapi, kalau selama itu dinyatakan sebagai fiksi sejarah atau novel biografis, artinya itu fiksi. Karena ada kata-kata novel dan ada kata-kata fiksi gitu ya. Walaupun di depannya diceritakan based on true story. Kayak misalnya KKN di Desa Penari, anggaplah itu diceritakan sebagai based on true story. Berdasarkan pengalaman nyata dari si orang tersebut. Tapi bukan berarti teks yang sudah kita baca, produk teks yang udah jadi novelnya, itu menjadi karya non-fiksi. Bukan gitu. Selama disebutkan sebagai fiksi atau bahkan disebutkan based on atau berdasarkan, berarti itu udah ada tambahan-tambahan fiktifnya. Di mana tambahan-tambahan fiktifnya biasanya ada di dialog yang didramatisir, dan adegan-adegan yang ya difiksikan gitu, nggak ada di kejadian aslinya tapi ditambah-tambahin untuk menambahkan keseruan cerita. Nah, sebuah cerita itu bisa yang dikatakan berdasarkan kisah nyata, jadi itu nggak mentah-mentah sebagai fakta aja. Kisah nyatanya mungkin fakta, benar-benar terjadi, tapi ketika sudah diangkat jadi cerita dalam teks, itu biasanya udah ditambahin unsur-unsur fiksi. Tokohnya juga bisa menambahkan tokoh fiksi gitu, emosi yang terjadi di situ juga bisa jadi fiksi yang didramatisir gitu, itu sudah menjadi fiksi. Begitupun fiksi sejarah, selama dia menyatakan sebagai fiksi sejarah, maka dia adalah fiksi. Walaupun kejadian nyata. Contoh fiksi sejarah yang paling populer sekarang ini adalah Laut Bercerita. Itu bercerita tentang pemerintahan Soeharto di era Orde Baru, tentang penculikan mahasiswa, tentang bentrokan antara polisi dan mahasiswa. Itu kejadiannya nyata. Kita pernah baca itu di buku sejarah dan nonton di berita-berita.
tapi kejadian yang ada di buku Laut Bercerita itu udah difiksikan. Udah ada tokoh fiksi di situ, nama-namanya pun fiksi. Terus ada beberapa kejadian-kejadian yang ditambahkan di situ, yang didramatisir di situ, sehingga karya Laut Bercerita itu menjadi karya fiksi yang berdasarkan kejadian nyata, gitu ya. Sehingga karya fiksi sejarah itu nggak bisa tuh jadi sumber rujukan mempelajari sejarah. Batasannya dia cuma bisa sampai menjadi jembatan untuk kita mempelajari sejarah melalui sumber-sumber yang lebih kredibel, ya, buku sejarah yang ditulis benar-benar buku sejarah gitu misalnya. Gitu. Jadi sebagai penjembatan aja atau pengenalan buat kita. Oh, ternyata kayaknya ada nih dulu kejadian seperti ini di Indonesia. Cari tahu lebih lanjut yuk melalui jurnal ilmiah misalnya, melalui koran misalnya gitu. Berikutnya, yang nyata dari karya tersebut adalah nama tokoh dan tempat. Tapi ini juga yang kayak aku bilang tadi, belum tentu. Karena nggak semua nama tokoh dan nama tempat di karya yang berdasarkan berdasarkan kejadian nyata ini adalah benar-benar nyata. Karena bisa jadi ada yang rekaan atau ada yang ditambah-tambahin. Gitu. Terus kemudian, tapi juga ketika kita bilang seperti ini, nggak bisa kita bilang bahwa fiksi sejarah atau novel biografis itu hanya rekaan atau hanya imajinatif, karena nggak 100% imajinatif dan rekaan juga. Emang ada kejadian nyata di situ. Kayak novel biografis yang diterbitkan oleh, aku lupa penerbitnya kemarin yang terbaru, Kompas kalau nggak salah, itu buku novel biografis Syekhah, pendiri pesantren di Sumatera Barat, aku lupa lagi namanya, perempuan gitu, perempuan pendiri pesantren pesantren khusus perempuan tertua di Sumatera Barat. Itu dibikin novel, jadi dia biografi yang dijadikan sebuah novel, jadinya novel biografis. Tapi itu nggak benar-benar kita bisa menyatakan hanya rekaan, karena kejadiannya ada yang nyata, si tokohnya nyata, dia kejadiannya nyata membuat sebuah pesantren, tapi dinovelkan, didramatisir menjadi karya fiksi gitu. Kemudian untuk kayak tadi ya yang aku sebutkan, untuk mempelajari lebih lanjut tentang biografi dan juga tentang sejarah yang ada pada karya fiksi, pembaca diharapkan tentunya mencari atau menjangkau sumber-sumber yang lebih kredibel, kayak yang aku bilang, kayak koran, berita, terus video dokumenter gitu misalnya, dan lain-lain. Supaya itu juga sebagai batasan kita untuk menarik garis antara fiksi dan non-fiksi, antara yang rekaan dan yang realita dari sebuah karya tersebut. Gitu. Oke, jadi batasan antara fiksi dan non-fiksi itu nggak bisa begitu aja kita nyatakan atau kita dapatkan setelah membaca sebuah buku. Karena kita nggak tahu kan kadang-kadang mana yang fiksi, mana yang tidak. Jadi kita harus cari. Kalau misalnya buku tersebut memang menyatakan ada unsur-unsur nyatanya di dalam buku tersebut. Jadi kita harus riset setelah membaca buku tersebut, kita riset mana nih yang fiksinya, mana yang non-fiksinya. Ini penting untuk pemahaman kita sendiri. Kalau memang membutuhkan informasi tersebut. Kayak tadi contohnya fiksi sejarah, kalau memang kita ingin mencari sejarah yang lebih valid, ya jangan berhenti pada satu novel fiksi sejarahnya aja. Oke, capek, istirahat bentar Bun. Sampai sini, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang tadi kayak penjelasannya terlalu belibet, boleh dicatat dulu di notes atau di buku catatan, atau mungkin langsung ditaruh di chat supaya nanti nggak kelupaan gitu. Ini sebenarnya udah mau habis juga sih, tinggal berapa slide lagi tuh, tinggal 10, 11, 12, tinggal 3 lagi. Kita masuk ke tentang perspektif. Ini kita masuk ke bahasan kritik sastra atau apresiasi sastra. Ini aku bahas nggak terlalu dalam ya, sedikit pengenalan aja. Kenapa bahasan ini penting juga ketika kita membahas dasar-dasar sastra? Karena karya sastra itu, walaupun biasanya sifatnya menghibur, tapi juga praktek pada dunia sastra, itu nggak bisa dilepaskan dari analisis atau kritiknya.
Dari dulu karya sastra muncul ke publik pasti akan disusuli oleh komentar atau kritik tentang karya tersebut. Entah itu di koran, zaman dulu biasanya di koran dalam bentuk resensi kritis, terus dalam bentuk bedah-bedah buku, terus kemudian dalam bentuk jurnal ilmiah kalau yang mau lebih serius. Jadi kayak nggak bisa sebuah karya muncul ke publik terus kemudian melenggang begitu aja tanpa adanya kritik. Makanya kritik sastra menjadi penting untuk juga kita bahas sedikit di sini. Nah, kalau kita bahas tentang analisis sastra atau apresiasi sastra atau kritik sastra, itu kita bicara tentang perspektif. Aku ngasih contoh di sini 3 buah foto dari objek yang sama. Ada gelas, kopi susu, dan sedotan. Kalau di foto yang kiri, yang ini, di foto yang satu, itu kita melihat ada 2 buah silinder. Ini silinder 1, ini silinder 2 gelasnya. Itu kan, ini kita bisa mengartikan gambar 2 buah silinder yang menyatu gitu. Kalau ini kita melihat ada 2 lingkaran. Ini 1 lingkaran 1, ini lingkaran 2 gelasnya. Ini silinder, tabung nih. Ini kita melihat lingkaran dari atas, lubang gitu. Ada 2 lubang, ada 2 lingkaran. Ada apa tuh di depan? Pengamen. Nah, sedangkan kalau kita melihat foto ketiga yang di bawah, ini kita nggak melihat ada lingkaran dan ada silinder. Ini semi silinder, nggak lengkap. Tapi kita melihat ada gagang kaca yang kokoh di sini. Oh, berarti ini gelas kaca yang kokoh nih. Bagus gelasnya. Nah, komentar tadi itu udah sedikit merupakan analisis kritis. Foto pertama adalah gabungan 2 silinder. Foto kedua gabungan 2 lingkaran. Foto ketiga adalah menggambarkan sebuah gelas yang kokoh, yang kuat gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, begitulah perspektif. Kalau kita melihat berdasarkan sudut-sudut tertentu yang berbeda, gitu, melihat satu objek dari sudut yang berbeda, kita akan mendapatkan pemaknaan atau penafsiran yang berbeda-beda juga. Begitu juga yang terjadi pada karya sastra. Gitu. Jadi biasanya kalau dosen filsafat memberi contoh yang kayak gini tuh gajah. Misal ada 5 orang buta meraba gajah. Dia tidak pernah, karena buta dari kecil, tidak pernah bertemu gajah. Terus saat pertama bertemu dengan gajah, dia raba dong. Orang pertama meraba belalai. Dia deskripsikan, oh hewan yang bernama gajah itu adalah hewan panjang yang seperti ular raksasa gitu. Terus orang kedua, orang buta yang kedua, dia meraba bagian telinganya. Enggak kok, hewan bernama gajah itu kayak jamur kuping, dia tuh lebar tapi kayak kenyal-kenyal gitu. Orang ketiga, orang buta ketiga, dia meraba bagian gadingnya atau duri gajahnya. Terus dia bilang, loh gajah yang aku pegang itu berduri tajam, kayak hewan landak mungkin ya, dia bilang gitu. Tapi raksasa. Begitu juga orang keempat dan kelima meraba bagian badan lainnya. Nah, apakah masing-masing mereka salah mendeskripsikan gajah? Ya enggak. Yang satu mendeskripsikan gajah dari belalai, yang satu dari gadingnya, yang satu dari telinganya, orang keempat, kelima mungkin dari badannya dan dari kakinya. Pendefinisian mereka, kelima orang itu digabungkan, itulah pemaknaan gajah yang utuh. Gajah yang punya belalai panjang, telinga lebar, badan besar, kaki kokoh, dan punya gading. Gitu. Itu juga kalau kita bicara karya sastra atau karya seni pada umumnya sih sebenarnya, ketika dibahas atau dikritisi melalui sudut-sudut tertentu yang berbeda-beda tiap orangnya, tiap kritikusnya akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda-beda. Nah, kalau mau melihat karya sastra tersebut secara utuh, ya baca tuh kritik-kritik atau analisis-analisis dari orang yang memakai sudut pandang yang berbeda-beda, atau menganalisis karya tersebut dari unsur yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mendapatkan pemaknaan yang lebih luas dari karya tersebut. Itu. Kira-kira begitu ya cara kerja analisis sastra ya. Jadi sampai sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada satu analisis sastra yang salah.
Semua analisis sastra itu bisa diterima atau bisa dipercayai tergantung apakah si pembuat analisisnya bisa nggak membackup dengan argumen yang dipercaya gitu. Sayangnya beberapa dosen, kayaknya dosen sastraku dulu di S1 pernah juga melakukan kesalahan ini. Dia itu menyalahkan analisis dari mahasiswa dan dia memaksakan pemaknaan dirinya terhadap sebuah karya. Jadi dia menyalahkan pemaknaan mahasiswa dan dia memaksakan pemaknaan tunggal yang dia miliki. Nah, itu sebuah hal yang salah karena pemaknaan sastra nggak bisa dibatasi pada satu pemaknaan tunggal. Oke, kita dikit lagi ya, walaupun udah jam 10, tinggal dikit lagi slide-nya. Fokus pada analisis sastra. Ini ada 3 fokus biasanya kalau kita menganalisis sastra. Kayak ini nih, ini fokus dari samping, ini yang kedua fokus dari atas, yang ketiga fokus dari gagang. Sastra itu bisa kita fokus pada penulisnya aja, atau pada teksnya aja, atau pada pembacanya atau audiensnya. Nah, ini kita tujuannya adalah untuk mencari makna tadi, makna dari sebuah karya sastra. Ketika kita fokus pada penulis atau kita fokus pada teks dan kita fokus pada pembaca, 3 hal itu akan menimbulkan atau menghasilkan pemaknaan yang berbeda. Kalau kita fokus pada penulis, artinya kita benar-benar melihat latar belakang hidupnya si penulis, latar belakang sosial, budaya, dan politik dari si penulis, dan itu kita anggap pasti berpengaruh pada karya yang dia hasilkan. Kemudian ketika kita berfokus pada teksnya aja atau pada bukunya aja, berarti kita tidak mementingkan atau tidak memedulikan siapa penulisnya, orang mana penulisnya, afiliasi politiknya dia ke arah mana, kiri atau kanan, itu juga nggak penting. Karena kita fokus pada teksnya aja. Nah, yang ketiga, ini unik, ini menarik juga, karena fokusnya pada pembaca justru. Jadi, seorang yang melakukan analisis sastra, yang fokus pada pembaca, dia setelah membaca buku tersebut, dia lari ke pembaca-pembaca lainnya. Dia tanyain, kamu memaknainya gimana? Kamu memaknainya gimana? Jadi pemaknaan dari orang-orang tersebut nanti kemudian dia analisis menjadi sebuah pemaknaan baru. Gitu. Nah, untuk teori-teori sastra yang paling populer dan paling banyak dipakai oleh akademisi sastra maupun juga kritikus sastra yang sifatnya lepas atau bukan akademik, itu ada berikut-berikut ini. Kalau yang dibagi pada fokusnya pada penulis, biasanya adalah analisis historis, biografis, pasca kolonial, teori psikoanalisis, Marxis, dan juga analisis feminis atau gender. Nah, 3 paling bawah nih kan aku warnai agak berbeda ya, agak pink gitu, agak krem. Itu adalah 3 teori yang aku lihat atau aku amati paling populer dipakai ketika membahas karya fiksi dan mengaitkannya dengan penulis. Aku mungkin nggak akan menjabarkan lebih lanjut ya satu persatu karena bakal makan waktu. Terus kemudian kalau kita fokus ke karya, itu biasanya akan menemukan teori-teori Russian formalism, kritik baru atau new criticism, terus analisis intertext. Kalau intertext ini kita menganalisis teks yang kita bahas dengan teks sebelum-sebelumnya yang punya tema yang mirip. Dan melihat apakah ada keterkaitan dan saling berpengaruh, saling pengaruh di situ. Terus ada analisis strukturalisme dan juga teori dekonstruksi. Kalau fokus pada pembaca, ya ini tadi analisis respon pembaca atau reader response. Nah, masing-masing pemaknaan yang muncul atau menggunakan teori ini, jadi misalnya kita bahas novel, anggaplah novel tadi, Laut Bercerita. Itu kita bisa bahas semuanya tuh. Historisnya, dari biografis, pasca kolonial, psikoanalisis, dan lain-lain. Intertext, dan lain-lainnya. Masing-masing pemaknaan yang muncul pasti akan berbeda, dan tidak ada pemaknaan yang salah. Dan juga tidak ada pemaknaan yang benar, gitu. Jadi, dalam melihat pemaknaan sastra atau analisis sastra, kita nggak bisa melihatnya dalam kerangka benar salah. Tapi kita bisa melihat kerangka valid atau tidak. Karena sifatnya kritik dan analisis, maka harus ada argumen yang mendukung atau bukti yang mendukung opini-opini dari analisis tersebut. Kalau opininya didukung oleh argumen yang oke atau bukti yang bisa kita terima, maka validlah analisis tersebut. Tapi kalau cuma opini sotoy doang,
tidak didukung oleh bukti atau argumen yang kuat, maka ya nggak valid lah jadinya analisis tersebut, atau jadinya goyang gitu. Sampai situ aja sepertinya materi kita. Terima kasih sudah menyimak. Mungkin kalau misalnya pemaparanku kecepatan atau nggak jelas atau bingung, teman-teman menyimaknya boleh ditanya setelah sesi ini. Terus kemudian kalau misalnya aku ada kekeliruan dan mau menyanggah atau mungkin menambahkan informasi baru, boleh banget juga sampaikan di kolom chat atau open mic aja, raise hand. Makasih udah menyimak sampai sini. Berikut ini kanal yang bisa teman-teman kunjungi, media sosial pribadiku, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Oke, aku end share screen dulu, lalu kita masuk ke sesi diskusi. Ya. Yuk, mari teman-teman kalau mau ngobrol atau mau mau diskusi, mau menambahkan, mau menceritakan sesuatu, mau nanya yang kurang jelas, itu boleh banget. Kalau misalnya, aku tuh kadang agak bingung ya kalau misalnya aku menyampaikan sesuatu materi, terus peserta jarang nanya, aku bingung apakah penyampaianku terlalu jelas atau penyampaianku yang sangat tidak jelas, sehingga jadi nggak tahu juga mau nanyain apaan gitu. Nah, aku sih berharapnya penyampaianku jelas, tapi kalau nggak jelas ya orang juga bingung mau nanya apa gitu ya. Kalau misalnya saking bingungnya gitu, jadi nggak tahu mau nanya apa, tanyain aja. Bingung Kak dari awal, tolong jelasin. Mungkin bisa diulang beberapa hal yang aku kecepatan gitu. Ada pertanyaan dari Marcelia. Aku pernah dengar istilah karya sastra klasik, itu gimana ya? Makasih. Oke, jadi karya sastra klasik itu bukan sebuah genre. Klasik itu bukan genre ya, bukan pembagian. Kayak tadi kan kita punya misteri, kita punya thriller, detektif, fantasi, romance, dan lain-lain. Klasik itu bukan salah satu bagian dari itu. Klasik itu adalah pembagian, pengkategorian sastra dengan kriteria waktu. Jadi, karya sastra klasik artinya adalah karya sastra lama, terbitan lama, yang masih bertahan hingga saat ini. Artinya, karya tersebut diminati atau disukai lintas generasi, dari generasi lama, anggaplah keluaran tahun 1970 gitu ya, berarti dibaca oleh orang-orang pada tahun 1970. Ternyata sampai sekarang 2020-an itu karya masih terus diterbitin ulang, masih terus diterjemahkan gitu misalnya. Berarti karya tersebut karya yang diminati lintas generasi, dan biasanya juga udah diakui oleh kritikus atau oleh akademisi sastra dan juga oleh budayawan-budayawan, sehingga ini nih karya emang klasik nih gitu, karya yang tua tapi terus diminati gitu. Nah, biasanya lawan dari sastra klasik atau yang berada pada pada kutub yang berbeda dari sastra klasik adalah sastra kontemporer. Karena sastra kontemporer itu sastra yang baru-baru terbit, atau sastra yang sastra yang baru terbit itu kontemporer. Nah, jadi nggak mungkin tuh karya tahun 2019 bisa disebut sebagai sastra klasik karena ya dia baru terbit. Gitu ya. Jadi lawannya dari sastra klasik bukan sastra populer, lawannya sastra klasik bukan sastra romance. Ini juga miskonsepsi nih kadang-kadang. Tapi lawannya dari sastra klasik adalah kontemporer. Itu masalah waktu aja. Yang satu lama dan terus bertahan lintas generasi, yang satu kontemporer. Si sastra klasik dulunya pernah kontemporer pada masanya. Contohnya adalah novel The Catcher in the Rye, novel Amerika, itu udah dikategorikan sebagai sastra klasik, sastra Amerika klasik, tapi dulunya pada masa kemunculannya dia itu kontemporer. Dia itu kalau sekarang nih, The Catcher in the Rye kalau terbit 2022, itu tuh masuknya ke segmentasi YA atau yang adult, untuk pembaca-pembaca remaja dewasa gitu.
Gitu pembagiannya ya kalau klasik. Contoh analisis dari pembaca itu kayak apa? Ada bukunya kah sebagai contoh? Maksudnya yang udah pernah Kak Haris baca atau diterbitin. Maksudnya analisis dari pembaca itu gimana ya? Analisis yang menganalisis respon pembaca atau analisis yang dibuat oleh pembaca. Laras Hati. Mungkin boleh, kalau mau pertanyaannya lebih jelas mungkin bisa on mic aja kali ya, Laras Hati. Laras Hati atau Laras Hati. Yuk, aku undang Laras Hati untuk on mic aja untuk menanyakannya secara langsung gitu, biar aku nggak salah paham dari pertanyaannya. Oh, nggak bisa buka mic. Oke, mungkin boleh diperjelas dulu. Maksudnya, analisis dari pembaca itu apa? Apakah analisis yang dibuat oleh pembaca gitu maksudnya? Oh, yang terakhir, oke. Analisis tentang yang membaca gitu ya. Reader respon, jadi merespon pembaca. Untuk teori ini atau untuk analisis ini agak jarang dibukukan dan diterbitkan dan dijual ke toko-toko buku. Karena untuk di kalangan akademis pun ini teori yang jarang juga dipakai, karena pertama usahanya agak ribet. Pertama kita harus tahu dong siapa aja yang baca bukunya, yang udah baca buku tersebut. Terus kita harus bikin kuesioner tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan pada si pembaca tersebut. Nah, menyusun kuesioner ini kan juga butuh waktu, terus nanti juga menganalisisnya menggunakan analisis kuantitatif, itu juga makan tenaga atau makan pikiran, makanya jarang dipakai. Nah, kalau mau mencari analisis ini, ya carinya di skripsi, tesis, atau jurnal-jurnal ilmiah gitu. Aku pribadi sih belum menemukan yang udah dibukukan secara populer, maksudnya dijual secara umum gitu. Tapi kalau dulu seniorku atau teman-temanku pernah melakukan hal ini dan memang nggak mereka bukukan gitu, hanya berhenti di skripsi aja. Beredarnya hanya ada di perpustakaan kampus. Ya, jadi lebih ke akademis sih. Walaupun prakteknya sebenarnya bisa digunakan tidak hanya akademis, tapi karena repot, jadi banyak orang yang tidak ingin menggunakannya. Itu ya kira-kira Laras Hati. Terus dari Disa Tiara, Kak, maaf aku baru bisa join karena ada keperluan lain. Ini juga masih di jalan. Apakah materi hari ini nanti akan di-share? Iya, materi ini kan rekaman nih, nanti akan di-share ke YouTube, terus kemudian nanti akan ada materinya juga dikirimin ke email. Yang tadi presentasi tadi itu nanti akan dikirimin ke email teman-teman. Ya, udah dibantu dijawab oleh Rio ya, akan ada rekamannya. Terus Rio juga nanya, apakah sastra dipengaruhi oleh waktu? Misal buku X adalah novel 1950 pada masanya. Orang hanya menganggap sebagai novel biasa, tapi di abad 21 kategorinya berubah ke sastra. Nah, itu tadi yang aku bilang. Pengkategorian pelabelan sebuah karya sebagai sastra, itu juga sebenarnya menjadi praktek yang menurutku keliru oleh penerbit-penerbit. Di buku-buku penerbit tertentu, nih biasanya nih, di barcode ini, aduh terang banget lagi, di barcode ini, bentar, silau. Nah di sini nih, biasanya ada definisi, kalau di sini tulisannya sih non-fiksi ya. Kalau di novel tertentu, penerbit tertentu menyatakannya sastra. Padahal yang dimaksudkan sebenarnya adalah klasik, karya klasik gitu. Penerbit itu ingin melabelkan karya tersebut sebagai klasik, tapi dilabelkannya sastra. Nah, yang Rio maksud di sini adalah itu tadi, karya 1950 biasanya di situ berupa di zaman dulu ya pada direspon sebagai novel biasa aja, tapi kok pada sekarang direspon sebagai novel klasik. Ya, itu tadi karena dia bertahan lintas generasi. Karena ternyata walaupun pada masanya terbit itu mendapatkan cercaan atau misalnya mendapatkan respon yang biasa-biasa aja, tapi ketika dibaca oleh generasi berikutnya, dibaca lagi, ternyata kok memuat makna yang banyak ya dari satu novel ini, jadilah terus menjadi diceritakan dan diterbitkan terus, jadinya klasik gitu.
The Catcher in the Rye yang aku sebutin tadi itu sebenarnya salah satu contoh menarik karena pada masanya dia itu menerbitkan buku ketika buku-buku fiksi lainnya itu bersifat seperti Pride and Prejudice, jadi kayak bercerita tentang orang-orang kaya, orang-orang kalangan elit, terus orang-orang yang punya power atau fantasi sekalian gitu. Nah, si The Catcher in the Rye cuma bercerita tentang seorang remaja galau yang memutuskan drop out dari sekolahnya, terus mau pulang ke rumahnya. Terus mau pulang ke rumahnya dia berkelahi sama orang malam-malam, terus dia menyendiri di taman malam-malam, dan kemudian berakhir pada dia bertemu dengan adik kesayangannya di rumah. Udah gitu doang. Tapi isinya dulu pada zaman itu dianggap sebagai cerita yang gak jelas, memberontak pola sastra pada zaman itu. Jadi banyak banget kritikus dan juga pembaca lainnya yang menganggap ini sastra ecek-ecek gitu, sastra murahan. Tapi ternyata ketika dibaca lebih lanjut oleh banyak orang, pemaknaannya jadi banyak, jadi beragam. Nah, itu yang menyebabkan karya tersebut terus dicetak sampai saat ini di Indonesia. The Catcher in the Rye itu dicetak oleh penerbit Banana, sampulnya warna putih. Itu udah termasuk kategori klasik tuh pada sekarang abad 21. Gitu. Jadi itu fenomena terjadinya perubahan novel kontemporer yang dianggap biasa-biasa aja pada masa penerbitan awalnya, tapi bertahan lintas generasi sampai sekarang berubah menjadi karya klasik. Oke, berikutnya dari Priscilia Sani. Apakah pengertian genre romance zaman dulu dengan sekarang berbeda? Apakah terdapat pergeseran makna? Nah, untuk romance itu sendiri sebenarnya kita tuh agak gimana ya? Dia tuh genre yang sebenarnya zaman dulu udah ada, tentang cinta-cintaan dan hubungan interaksi antara dua orang yang saling menjalin kasih gitu ya, konfliknya itu dari dulu udah ada sampai sekarang. Jadi sebenarnya pergeserannya nggak ada benar-benar pergeseran juga. Tapi kalau kita bahas tentang sastra Inggris ya, kalau teman-teman ada di sini dari sastra Inggris atau English literature itu punya era yang namanya romantic era romantis. Ketika kita mendefinisikan atau membahas tentang periode sastra di sastra Inggris. Di Indonesia nggak ada tuh era romantis atau romantic era. Di Inggris ada, dan di Inggris dan Amerika itu ada. Nah, itu dua hal yang berbeda. Romantic era dan genre romance itu dua hal yang berbeda. Kalau genre romance tentu aja seperti yang kita kenal sekarang itu lebih berfokus pada emosi dan romansa dua orang yang menjalin kasih. Kalau romantic era adalah sastra-sastra yang terbit pada periode romantik. Romantik itu adalah periode ketika industri di Eropa itu baru mulai muncul, baru mulai berkembang, dimulai oleh industri mesin cetak, terus kemudian industri lain yang berkembang, Eropa menjadi area industri modern, maka era berganti menjadi era modern gitu ya. Nah, orang-orang, seniman-seniman sedikit resah dengan itu. Manusia kemudian menjadi manusia monoton yang berinteraksi pada mesin. Mengebelakangkan emosi mereka, mengebelakangkan perasaan mereka gitu. Nah, seniman-seniman ini kemudian menuangkan keresahan tersebut pada karya, entah itu lukisan, novel, film, yang memuat emosi, memuat perasaan yang membuncah tentang hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya, dan juga manusia dan alam. Itu kenapa lukisan atau mungkin karya sastra yang terbit pada romantic era itu pasti kuat akan hubungan antara manusia dan makhluk lainnya dan juga manusia dan alam. Contohnya, aku kalau nyebutin contoh mungkin teman-teman agak kaget. Novel Frankenstein itu diterbitkan di era romantic era. Meskipun saat ini novel Frankenstein sering terbaca sebagai novel thriller atau sastra yang menyeramkan gitu ya, ceritanya kan tentang monster. Tapi di situ kita bisa melihat adanya emosi yang kuat dari si monster tersebut, keinginannya untuk menjauh dari kerumunan manusia di kota,
pergi ke kutub, pergi ke alam gitu. Itu sebuah ciri-ciri sastra di era romantik gitu, menjauhi kerumunan manusia, terus pergi ke alam, atau lebih mengedepankan penyatuan diri dengan alam gitu, misalnya kayak puisi Daffodil karya aku lupa penulisnya. Dia bercerita tentang seorang laki-laki yang berkelana di pinggir sungai terus kemudian menemukan kebun bunga daffodil. Indah banget dideskripsikan di situ, bunganya saling beradu, terus kemudian tertiup angin gitu-gitu. Pokoknya penggambaran alam yang indah atau penggambaran interaksi manusia dengan makhluk lainnya, nature gitu dengan alam, itu adalah ciri-ciri sastra di era romantik. Tapi dia bukan romance. Nah, itu dua hal yang berbeda. Semoga jelas ya, Priscilia. Kalau mau nanya lagi boleh kalau misalnya kurang jelas. Dari Larasati lagi, Kak, sekarang ada sastra pandemi nggak? Ada, tapi nggak tahu itu merupakan pembagian baru atau enggak. Kayaknya sih masuknya ke thriller ya, atau science fiction juga bisa sih, kalau misalnya di cerita tersebut menceritakan ada teknologi-teknologi yang kemudian punya pengaruh gitu antara sains dan manusia. Atau menceritakan pengaruh entah itu buruk atau negatif dari sains terhadap manusia. Kalau ada hal tersebut berarti masuknya science fiction. Kalau bercerita tentang bagaimana situasi manusia menghadapi pandemi gitu, mencekamnya atau menyeramkannya, mungkin jadinya masuknya ke thriller kali ya, medical thriller. Seru juga tuh, medical thriller. Tapi untuk menjadi sebuah genre baru gitu ya, sastra pandemi, kayaknya enggak deh. Atau sastra yang dikeluarkan pada era pandemi bisa. Itu jadi periodikal aja ketika kita membahas sastra Indonesia gitu misalnya, kita periodikan, oh sastra era penjajahan, oh sastra era kemerdekaan misalnya, sastra balai pustaka, sastra era Orde Baru gitu misalnya. Nah, mungkin sekarang di 2019 ke 2022 ini sastra yang keluar dan membahas tentang ciri-ciri tadi kayak gimana manusia menghadapi pandemi dunia gitu-gitu, mungkin masuknya pada era baru nih, era sastra pandemi. Tapi mungkin nggak dalam bentuk genre baru, lebih ke pengkategorian waktu sih. Kirain udah ada yang nyebut bikin genre, kayaknya belum ada yang seberani itu deh. Sastra pandemi. Oh, by the way, di Twitter beberapa waktu lalu, tahun lalu kalau nggak salah sempat heboh ada sebuah karya fiksi yang nyeleneh di mana dia romance bercerita tentang seorang perempuan yang bertemu seorang virus. Jadi seorang virus ya. Virus yang kemudian menjelma menjadi manusia. Terus kemudian mereka menjalin kasih. Nah, virusnya adalah virus corona. Ini aneh banget sih premis ceritanya. Cerpen kalau nggak salah. Jadi banyak yang udah baca dan bilang ceritanya lucu dan cukup menghibur. Aku sih malas baca cerita yang aneh kayak gitu. Tapi itu sastra yang muncul di era pandemi. Idenya muncul karena kita menghadapi virus corona. Kemudian si penulis melihat itu dari sudut pandang romance. Agak aneh sih, tapi ya begitu. Ada orang yang melakukan itu. Oke, mau nanya lagi, aku kadang lihat di Google artikel tentang karya sastra wajib dibaca. Itu menurut kakak gimana? Sebenarnya sih konten-konten yang kayak gitu tuh nggak benar-benar wajib juga sih. Siapa sih yang mau mewajibkan? Apakah kita akan ditanyai gitu nanti ketika di akhirat? Apakah kamu sudah membaca buku dalam daftar 100 buku yang wajib dibacakan? Enggak. Cuman mungkin itu adalah rekomendasi kuat dari orang-orang tertentu, dari banyak orang mungkin yang mengakui karya tersebut memang punya banyak pengaruh terhadap individu manusia maupun terhadap kelompok maupun terhadap dunia misalnya, sehingga sayang untuk dilewatkan. Biasanya kayak misalnya ada dalam list itu novel 1984 karya George Orwell, sehingga karena karya tersebut memberikan, atau Animal Farm gitu ya, karena karya tersebut memberikan perspektif bagaimana pemerintahan otoriter terjadi dan orang Amerika
menjadi tidak ingin memiliki pemimpin yang otoriter setelah membaca novel tersebut. Makanya sampai sekarang Amerika takut banget sama pemerintah yang otoriter karena ada pengaruhnya dari novel tadi gitu. Oleh karena itu novel itu sering direkomendasikan, baca deh novel 1984, sering ada di dalam daftar bacaan wajib tersebut. Tapi sedikit komentarku, biasanya daftar tersebut yang beredar di internet itu muncul dari orang-orang barat, sehingga novel-novelnya kebanyakan adalah novel-novel barat dan juga novel-novel tulisan orang-orang kulit putih aja. Jadi saran yang muncul di dalam daftar tersebut tidak beragam atau tidak diverse, tidak mencakup pengalaman orang-orang misalnya di Asia gitu, atau Asia Tenggara atau Asia Timur gitu misalnya, atau pengarang-pengarang dari benua Afrika gitu. Padahal mereka juga punya tulisan-tulisan yang bagus, produk sastra yang bagus dan berkualitas. Tapi tidak ada di situ di dalam list tersebut karena nggak masuk ke dalam sastra dunia. Makanya aku biasanya nggak percaya dengan daftar yang kayak gitu, yang terlalu umum gitu. Daftar bacaan sastra dunia yang wajib gitu. Karena biasanya nggak diverse. Mungkin teman-teman kalau pengen mencari list tersebut, cari yang lebih spesifik. Misal, 50 daftar bacaan wajib sastra Asia Tenggara gitu. Terus kemudian cari juga 50 bacaan wajib sastra Afrika. Nah, itu akan membuat kita punya daftar yang lebih beragam dan nantinya pembacaan sastra kita jadi tidak terbatas pada pembacaannya orang-orang barat doang. Itu saranku. Kemarin sempat ramai di Twitter tentang alternate universe dan fanfiction. Bagaimana menurut Kak Haris tentang AU dan fanfiction? Gimana apanya nih? Aku bingung. Menurutku alternate universe dan fanfiction itu karya sastra. Tapi apa yang mau Adelia ketahui dari pendapatku? Maksudnya apa? Bagaimana menurut Kak Harisnya tentang apa? Kalau apakah mereka termasuk sastra? Menurutku sastra karena memenuhi kriteria produk bahasa, rekaan dan juga rekaan dan imajinatif dan juga menggunakan piranti bahasa dalam genre. Oh, apakah alternate universe atau fanfiction itu sebuah genre gitu ya? Kalau untuk menjadi genre tertentu aku agak sangsi sih. Karena kayak aku bilang tadi ya, genre itu pembagiannya either melalui kriteria form atau bentuk tulisan, atau juga dibagi melalui kriteria isi atau kontennya. Nah, kalau alternate universe dan fanfiction itu kan isinya bisa berupa romance, bisa berupa fantasi, bisa berupa thriller, ceritanya banyak banget, beragam kan. Jadi fanfiction itu tidak bisa menjadi satu genre fiksi tertentu. Cuman dia bisa menjadi gimana ya ngejelasinnya? Fanfiction itu jenis tulisan, tapi dia tidak menjadi satu genre. Aku sih berpegangnya begitu. Karena ya gimana cara kita mematoknya? Karena fanfiction punya cerita yang beragam, ada yang romance, ada yang dibawakan ke fantasy gitu dan lain-lain. Alternate universe juga kan sepemahamanku itu masuknya juga ke pembagian dari fanfiction kan. Jadi ya tidak bisa dijadikan satu genre khusus gitu. Cuman apakah mereka punya komunitas tersendiri, mereka punya pasar penulis dan pembacanya sendiri, ya ada. Makasih sarannya Kak, aku belum kepikiran buat nyari daftar bacaan dengan pembagian area gitu, sekarang jadi kepikiran. Ya, karena itu juga sempat dikritisi sih di Twitter oleh teman-temanku beberapa waktu lalu. Bacaan yang wajib dibaca oleh penikmat buku gitu misalnya, tapi isinya adalah novel-novel karangan orang kulit putih Amerika dan Inggris dan Eropa. Terus sastra Indonesia kapan terpaparnya menguasai dunia gitu misalnya, kapan orang-orang terpapar terhadap sastra Indonesia, kapan orang-orang di dunia terpapar akan sastra Thailand gitu misalnya, atau sastra Malaysia. Padahal kan ada yang bagus gitu. Bahkan kita pun orang Indonesia nggak tahu sastra Malaysia, tetangga kita sendiri, cuman jarak 1 jam 2 jam penerbangan, itu kita nggak tahu sastra mereka
kayak gimana, kita nggak pernah baca. Nah, itulah alasan kenapa kita lebih baik mencari yang lebih spesifik. Oke, berikutnya adakah kalau di zaman romantic era sudah ada para penyair kah? Udah ada. Bisa di-spill dikit nggak, Kak? Puisi-puisi saat zaman itu atau penyair puisi terkenal pada zaman itu. Itu yang aku sebutin tadi, judul puisinya Daffodils. Nama penulisnya, bentar ya, aku googling, lupa. Itu puisi Daffodils itu romantis sekali. Daffodils by William Wordsworth. Aku tulis deh namanya. William Wordsworth. Nah, dia ini penulis puisi-puisi yang romantic era gitu. Jadi puisi-puisinya khas banget interaksi manusia dan alam. Selain itu ada banyak juga, Robert Frost juga kalau nggak salah di situ sih. Tapi tentu aja nama-namanya adalah nama-nama barat kayak aku bilang tadi ya, karena romantic era itu ada di Eropa dan Amerika. Kita nggak mengalami itu era romantic. Gitu. Oke, adakah pertanyaan yang lain? Mungkin ada yang mau pertanyaan via open mic gitu. Boleh banget loh. Atau mau nambahin info terbaru tentang materi yang udah aku sampaikan, boleh juga. Kita kira-kira akan mengakhiri kelas nanti jam 11 ya. 11 teng-teng. Jadi kalau misalnya jam 11, nanti menjelang jam 11 udah ada nggak ada pertanyaan lagi, aku akan mengakhiri kelas. Tapi misalnya kalau sekarang juga udah nggak ada pertanyaan, kita bisa mengakhiri lebih cepat sih. Itu tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Rio sebenarnya banyak sih terjadi sampai saat ini, miskonsepsi bahwa yang dikatakan sastra itu adalah yang klasik-klasik aja gitu, atau yang berat-berat aja gitu. Sehingga biasanya mendiskreditkan karya kontemporer kayak misalnya romance atau teen lead gitu. Itu jadinya terpinggirkan dari kategori sastra, padahal enggak. Sastra klasik zaman dulu itu juga ada yang sifatnya yang genrenya romance, fantasi, itu juga ada. Narnia itu klasik tapi dia fantasi. Pride Prejudice itu romance tapi dia klasik gitu. Nah, sayang banget, ini aku pribadi menyayangkan beberapa penerbit pun, bahkan penerbit besar, masih punya miskonsepsi itu juga. Jadi dia melabelkan di novel-novel tertentu sebagai sastra. Kan jadi implikasinya novel yang tidak memiliki label sastra bukan sastra. Padahal enggak. Sementara dia melabelkan novel lainnya dengan label novel gitu atau fiksi. Jadi seolah-olah yang sastra dan yang novel dan yang fiksi itu tiga hal yang berbeda, padahal sama gitu. Fiksi adalah sastra, novel termasuk fiksi dan dia adalah sastra. Regardless apapun genre-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, berarti kita bisa mengakhiri kelas dan bisa foto-foto dulu nih sebelum kelar kelasnya. Nggak ada ya? Oke. Kalau gitu aku akan akhiri kelas ini. Nanti kita akan foto dulu ya, tapi aku mau penutupan dulu dan mau berhentikan recording dulu. Terima kasih sudah menyimak kelas ini sampai jam 10 lewat 40. Terima kasih sudah ikut juga berdonasi untuk kelangsungan kelas ini. Terima kasih pada teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata dan penyampaian yang kurang jelas. Habis ini jangan leave dulu ya, kita bakal foto-foto dulu bentar untuk dokumentasi. Dah, thank you.